Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat di Tanah Tinggi, Kota Ambon. Nah, pada malam hari ini saya terinspirasi untuk menyapa saudara dan sahabat sekalian ketika saya baru selesai bersama-sama dalam ibadah wadah pelayanan laki-laki sektor 9 Jemaat GPMPL. Dan saya sungguh terinspirasi dengan bahan bacaan Alkitab pada malam hari ini, yaitu Injil menurut Yohanes pada pasal yang keempat, yang berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, saya harus menyampaikan sedikit sharing saya setelah saya mendengar khotbah atau renungan yang baik dari Ibu Pendeta Ivon, dan bersama-sama dengan teman-teman wadah pelayanan laki-laki kami mencoba untuk meresapi pesan dari teks Injil Yohanes pasal 4, saudara dan sahabat sekalian. Nah, cerita dalam perikop ini sampai ayatnya yang ke-42 itu merupakan perjumpaan dan dialog antara Yesus dan seorang perempuan yang berasal dari Samaria. Nah, ini setting yang sangat menarik sekali karena perempuan Samaria ini dia mengalami apa yang disebut sebagai triple minority. Jadi bukan saja double minority, tapi triple minority. Apa tiga situasi minoritas yang dimiliki oleh perempuan ini. Yang pertama, dia adalah seorang Samaria. Dan secara historik, Samaria adalah sebuah entitas budaya, kultural, etnis yang dianggap tidak murni dalam tanda kutip kalau dipasangkan dengan orang-orang Yahudi Kemudian yang kedua, dia adalah seorang perempuan. Dalam sebuah kultur yang sangat patriarki, perempuan ada dalam posisi yang sangat di pinggir dimarginalkan. Dan yang ketiga, bacaan ini juga mengatakan dia adalah seorang perempuan janda yang tidak bersuami. Nah, ini ketiga kondisi yang sangat rentan yang dialami oleh perempuan Samaria ini, saudara sahabat sekalian. Tapi menarik sekali bahwa dalam kondisi yang triple minority, justru dia yang dijumpai oleh Yesus di sebuah sumur Yakub di satu tempat yang namanya Sykhar di wilayah Samaria. Tahun lalu saya sempat ada di Yerusalem dalam perjalanan ke Yerusalem, dan saya melihat ada satu bapak nama yang memberi arah jalan menuju Samaria, dan itu sebuah jalan yang mengingatkan kita juga cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini di sebuah sumur atau perigi, dan terjadi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Yang menarik juga dalam teks ini, saudara sahabat sekalian, bahwa Yesus berusaha untuk mendengar. Yesus berusaha untuk menerima pandangan dari seorang perempuan. Dia tidak langsung memotong percakapan. Dia tidak langsung mengunci percakapan dengan perempuan Samaria, tapi dia membuka dialog. Artinya Yesus mengakui eksistensi perempuan itu. Yesus menerima pandangan perempuan itu. Yesus menyimak perspektif perempuan itu. Yesus masuk ke dalam pergumulan perempuan itu. Nah, ini satu pelajaran yang sangat menarik bagi kita bagi para pemimpin. Bagaimana pemimpin yang tidak cepat mengadili, bagaimana pemimpin yang tidak cepat menyimpulkan tanpa belajar mendengar, belajar mengapresiasi mitra pelajar atau mitra diskusinya. Sehingga para sahabat sekalian, model percakapan Yesus dengan perempuan Samaria adalah model yang bersifat dialogis, bukan monolog. Setara sesungguhnya. Yesus tidak memposisikan diri sebagai yang maha tahu. Yesus tidak memposisikan diri sebagai yang maha kuasa, yang berkuasa. Tapi dia membuka ruang untuk adanya dialog, adanya sharing, adanya saling mendengar. Saya melihat poin ini juga penting dan punya pesan yang kuat secara tersirat dari teks ini. Yang berikut, perempuan Samaria ini, dia juga tidak mengalami apa yang disebut sebagai minder kompleks. Artinya bahwa betul dia berasal dari Samaria, betul dia adalah seorang perempuan, betul dia adalah seorang
yang belum bersuami atau tidak bersuami, seorang perempuan janda. Tetapi itu sama sekali tidak mengunci dirinya untuk membuka dialog, mempertukarkan gagasan, dan menerima masukan. Dan perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Dalam teks ini dikatakan bahwa setelah itu dia pergi ke saudara-saudaranya, menyampaikan tentang peristiwa yang dia alami kepada saudara-saudaranya, orang-orang yang lain. Artinya bahwa perempuan ini kemudian tersentuh dan tergerak dan bergerak malah. Dia bergerak untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Dan apa yang dia sampaikan kemudian menarik orang-orang untuk juga datang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub itu. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya sungguh terinspirasi dengan perikop ini, sehingga seusai pulang dari ibadah wadah laki-laki, saya merasa saya ingin menyapa saudara sekalian, berbagi inspirasi dari teks ini dengan pesan antara lain. Yang pertama, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai wawasan inklusif. Kita menjadi orang yang terbuka menerima perbedaan. Kita tidak boleh hidup dalam stigma, stereotip yang menganggap orang lain, baik dari sisi etnisnya, dari sisi gendernya, dari sisi sejarah sosialnya itu yang berbeda lalu kita exclude. Tapi justru kita harus inklusi, masuk dalam kebersamaan. Kita merangkul, embrace mereka, yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus selalu membuka ruang dialog dengan menaruh standar kesetaraan. Jadi komunikasi kita harus komunikasi yang dialogis, yang menempatkan subjek-subjek setara. Jadi jangan ada yang dominan, ada yang memonopoli kebenaran dan memaksakan perspektifnya. Justru ruang dialog harus dibuka, seperti Yesus dan perempuan Samaria terbuka untuk saling berbagi. Yang ketiga, ketika kita mengalami pencerahan, kita mengalami sebuah perubahan, maka kita mempunyai tugas untuk memendarkan, membagi, mentransmisikan perubahan itu kepada orang lain. Artinya ada agenda, ada tindakan, action yang harus kita lakukan yang berdampak kepada orang lain. Apa yang kamu punya, apa yang kamu peroleh, jangan simpan untuk dirimu sendiri, bagilah dengan orang lain, dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang benar. Dan tentu saja sebagai orang Kristen, sumber segala inspirasi dan motivasi, tindakan kita selalu saja berporos kepada Yesus. Dengan apa yang Ia katakan, apa yang Ia lakukan, kita meneladaninya, imitatio Christi, menjadi serupa dengan Kristus. Perempuan Samaria ini telah disentuh, telah mengalami perubahan, transformasi diri, dan ia mentransformasi orang lain. Saudara dan saya dipanggil juga untuk saling mentransformasi, untuk saling membaharui, untuk membangun percaya diri, untuk terbebas dari berbagai macam belenggu etnis, belenggu agama, belenggu budaya, belenggu gender yang mainstream. Justru sebaliknya, kita sama-sama dipanggil dan diutus untuk membawa kabar baik bagi semua orang, semua etnis, semua agama, dan semesta ciptaan. Demikian saudara dan sahabatku, apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga menginspirasi kita sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.